Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang cerah ini kita boleh berjumpa kembali melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perdebatan tentang hari Sabat berkali-kali menjadi fokus dan lokus serangan kaum Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya sebelah pada hari Sabat, maka peristiwa itu memicu pula konflik dengan kaum Farisi. Ada pemahaman dan tafsiran yang berbeda antara kaum Farisi dan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Harus dimengerti bahwa Tuhan Allah yang memberikan hukum hari Sabat, seperti yang dapat kita baca di Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kaum Farisi dan ahli Taurat memberi penafsiran dengan menjabarkan menjadi banyak peraturan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Yang benar dan sudah seharusnya Tuhan Yesus sebagai pemberi hukum Sabat, maka dia juga yang paling berhak menafsirkan hukum Sabat. Masalahnya kaum Farisi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan otoritas yang datang dari Allah. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bertanya untuk siapa hari Sabat diadakan. Dia juga menjelaskan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hal ini tidak kita dapati dalam Injil Matius. Hari Sabat adalah suatu hukum ilahi yang kudus, namun kita harus menerima dan memegangnya sebagai suatu hak istimewa dan suatu keuntungan, bukan sebagai tugas dan sesuatu yang membosankan. Terkait dengan hari Sabat, ada beberapa hal yang perlu kita pahami baik dan benar berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah Allah tidak pernah merancangkan agar menjadi beban bagi kita, dan oleh karena itu janganlah kita membuat demikian bagi diri kita sendiri. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, manusia bukan diciptakan untuk hari Sabat, sebab ia diciptakan sehari sebelum hari Sabat ditetapkan. Manusia diciptakan Allah bagi hormat serta pelayanannya. Ia bukan diciptakan untuk hari Sabat agar terikat pada hukumnya dan dipisahkan dari apa yang perlu untuk menopang kehidupannya. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah Allah mengadakan hari Sabat justru untuk membawa manfaat bagi kita. Jadi kita harus mewujudkan manfaat itu dan mengembangkannya. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Allah mengadakannya untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Artinya manusialah yang berkuasa atas Sabat itu dan menggunakan Sabat itu untuk memuliakan Tuhan Allah dan menolong sesama manusia. Tuhan justru memperhatikan tubuh jasmani kita dengan menetapkan hukum Sabat itu, supaya tubuh kita mendapat cukup waktu istirahat dan tidak kehabisan tenaga akibat kesibukan dunia yang tiada habis-habisnya. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga, hari Sabat haruslah ditafsirkan sedemikian rupa agar tidak bertolak belakang dengan maknanya sendiri, yaitu untuk perbaikan dan bukan untuk perusakan. Para sahabat yang diberkati Tuhan,
Tuhan jauh lebih peduli dengan jiwa kita. Hari Sabat diadakan supaya menjadi hari untuk beristirahat, supaya hanya pekerjaan kudus saja yang dikerjakan. Hari untuk bersekutu dengan Allah, hari untuk menaikkan pujian, pengagungan, ucapan syukur kepada Tuhan. Sabat adalah melewatkan seluruh waktu di dalamnya, baik bersama-sama orang banyak maupun secara pribadi, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita diberi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan, menyesuaikan tubuh jasmani kita dengan jiwa kita dalam pelayanan Allah, supaya keduanya menjadi selaras dalam pekerjaan kudus untuk bersekutu, menyembah, dan memuji Dia. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, apa yang harus kita perhatikan agar tidak membuat kegiatan keagamaan yang sebenarnya ditetapkan Allah sebagai berkat ini menjadi beban, baik bagi diri kita maupun orang lain. Jangan pula kita menambahkan aturan ketat yang tidak masuk akal pada perintahnya, atau memuaskan keinginan jahat yang bertolak belakang dengan perintah itu. Sebab itu, kalau tidak kita membuat kegiatan ibadah itu menjadi sebuah beban yang membebani, atau sebuah bentuk penyiksaan diri, padahal seharusnya itu mendatangkan kesukaan ketika kita bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara yang diberkati Yesus, oleh kaum Farisi, Sabat jadi beban dengan banyak peraturan yang tidak boleh ini dan itu. Dan sekarang keadaannya sebaliknya terjadi, di mana kebanyakan orang di negara barat yang hanya memakai hari Minggu untuk istirahat dan bersenang-senang dengan melalaikan ibadah dan pergi ke gereja. Bukan hanya orang barat, bahkan orang Indonesia, orang-orang di sekitar kita saat ini salah memaknai hari Sabat, yaitu hari Minggu seharusnya dipakai untuk istirahat secara jasmani dalam pekerjaan, tetapi secara rohani hari Minggu seharusnya menjadi hari Sabat yang kita pakai untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi dewasa ini banyak orang yang salah kaprah. Hari Minggu dijadikan hari santai, hari untuk beristirahat dari seluruh pekerjaan. Mereka gunakan untuk jalan-jalan, piknik, tamasya, healing, dan sebagainya, dengan alasan untuk menenangkan batin, dengan alasan untuk menenangkan jiwa, yaitu refreshing. Itu adalah salah kaprah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang baik, kita harus senantiasa memperhatikan dua sisi hari Sabat, yaitu untuk manusia beristirahat dan istirahatnya tanpa diganggu kesibukannya, sehingga bersekutu dengan Tuhan dan pergi ke gereja. Dan seharusnya itulah waktu yang kita pakai untuk kita khususkan bersekutu dengan Tuhan. 1 minggu Tuhan sudah memberikan 6 hari untuk kita melakukan apa saja yang menjadi kepentingan kita, untuk kita bekerja, untuk kita urusan keluarga, urusan pribadi. 7 hari lamanya Tuhan sediakan waktu bagi kita, dan Tuhan hanya meminta 1 waktu untuk bersekutu, memuji, memuliakannya. Dan itu tidak sehari penuh 24 jam. Mungkin kita beribadah di gereja hanya 1,5 sampai 2 jam. Itu pun banyak yang kita rampas waktu itu, banyak yang kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, sehingga tidak ada waktu beribadah kepada Tuhan, tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Seluruh waktu yang Tuhan sediakan kita habiskan, kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seringkali kita sayang memberikan waktu yang 2 jam beribadah kepada Tuhan, tetapi berapa banyak orang yang tidak sayang menggunakan seluruh waktu hidupnya untuk jalan-jalan, untuk kesenangan pribadi, untuk melakukan pekerjaan, tanpa mengingat siapa yang beri pekerjaan, siapa yang beri kesibukan, yaitu Tuhan. Kita juga seringkali melupakan siapa yang memberi berkat, siapa yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Karena kita seringkali menghabiskan seluruh waktu dalam hidup kita hanya mengejar berkat dan berkat, tanpa mengejar sang sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan sampai ketika fisik kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ketika fisik kita sudah lemah, kita baru punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan.
Setelah kita sudah tidak bisa berjalan, ketika tubuh kita sudah tidak bisa bangun, baru timbul keinginan untuk datang beribadah ke gereja. Itu terlambat, dan sangat terlambat Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mau bepergian menggunakan kereta api ataupun pesawat, kalau kita ketinggalan, kalau kita terlambat, kita akan ditinggalkan. Tidak ada kompromi apapun. Tapi seringkali banyak orang yang menunda-nunda waktu ibadahnya kepada Tuhan dengan alasan sibuk, karena alasan banyak acara. Kalau Tuhan menginginkan kita datang beribadah kepada Tuhan, bisa ambil apa saja yang menjadi kesibukan Bapak Ibu, apa saja yang menjadikan Allah selain daripada Yesus Kristus. Apakah pekerjaanmu, apakah itu hobimu, Tuhan bisa ambil dari hidupmu supaya engkau kembali kepada Tuhan. Dan jangan tunggu Tuhan ambil segala sesuatu dalam hidup kita, kita baru mau datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah hari Sabat, yaitu waktu kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah sampai kepada kita. Ingat, Tuhan itu baik. Tuhan sudah berikan waktu 24 jam sehari dalam hidup kita. Dan itu Tuhan berikan 6 hari. Berarti 24 jam kali 6 hari. Itulah waktu yang bisa kita pergunakan untuk pekerjaan, aktivitas, hobi, keluarga, atau apapun saja. Tuhan hanya minta 2 jam untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau engkau masih keberatan memberikan waktu yang 2 jam itu, bisa juga Tuhan ambil seluruh waktu dalam hidup kita, supaya kita kembali mengingat kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan cemburu dengan apa yang menjadi kesibukanmu, sehingga Tuhan murka, Tuhan ambil semua yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita mau kembali kepadanya. Oleh sebab itu, selagi kita masih sehat, selagi kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan, pergunakan kesempatan itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bekerja hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh takut akan Tuhan, karena apa yang kau kerjakan hari ini juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Ingatlah, berikan waktu yang pantas, yang cukup untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan waktu yang cukup baik kepada kita sepanjang kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.